Loh, kalau Anda lihat di Madura ada laporan ya, bahwa satu desa itu penduduknya tidak mendapat panggilan untuk mencoblos. Dan kertas suara sudah dicoblos 02. Nah ini kita akan investigasi hal semacam ini. Kalau legal kenapa dieksekusi oleh DKPP, kenapa dieksekusi dinyatakan bersalah oleh MKMK dan seterusnya misalnya. Kalau kemudian dijustifikasi itu terjadi di Mahkamah Konstitusi, yang paling buruk dan kita harus siap menerima resiko itu, rakyat tidak boleh ribut, tidak boleh bergejolak, bisa saja pencalonan presiden dibatalkan, kemenangan itu dibatalkan, lalu menyatakan misalnya Gibran tidak memenuhi syarat. Mengumpulkan semua yang bisa kami kumpulkan dari semua masyarakat Indonesia yang menemukan kelainan-kelainan. Kita tidak menyebutnya dengan kata lain, tapi kelainan-kelainan yang tidak lazim. Komitmen kita selalu adalah berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Saya kira itu yang mendorong kita. Jadi saya konsultasi sama beliau dalam banyak hal. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Nah, kalau kita dengar keterangan Bawaslu, itu seolah-olah apa yang dia ucapkan itu upaya untuk menutupi apa yang dia pikirkan. Apa namanya di pelajaran Mbak Oki di Fakultas Psikologi UI itu, reverse psychology-nya bekerja akhirnya tuh. Jadi apapun yang akan diterangkan oleh Bawaslu itu orang akan bilang, ya nggak mungkin begitu, udah pasti curang itu. Kenapa? Karena memorinya pergi pada MK akhirnya kan. Jadi apapun yang Anda terangkan itu udah jadi semacam ini sampah keterangan itu. Karena dari awal udah sampah itu. Orang nggak kasih penghormatan lagi pada Bawaslu. Baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02.